Saudaraku, satu hal yang sungguh-sungguh menyedihkan. Banyak orang Kristen yang sebenarnya masih ada di bawah bayang-bayang maut, kebinasaan, dan tertolak dari hadapan Tuhan, tetapi tidak menyadari keadaan itu. Mereka merasa sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah merasa sebagai anak-anak Allah, lalu merasa sudah menjadi orang Kristen yang memenuhi standar, berhak masuk kerajaan surga. Mereka memandang surga itu murahan, seakan-akan surga itu bisa dimasuki oleh orang-orang yang mentalitasnya seperti anak-anak dunia. Dan pada dasarnya mereka itu memiliki kualitas hidup juga tidak beda jauh dari anak-anak dunia. Bahkan tidak jarang yang lebih buruk. Mereka mengandalkan prinsip sola gratia, hanya oleh anugerah. Dan memandang orang di luar Kristen itu semua dengan mudahnya masuk neraka, sedangkan dirinya masuk surga. Padahal bukan tidak mungkin kalau orang di luar Kristen jika berbuat baik, karena memang bukan umat pilihan, tidak dituntut sempurna. Mereka dihakimi menurut perbuatan dan mereka mengasihi sama seperti diri sendiri, masuk ke dalam surga sebagai anggota masyarakat. Tetapi orang-orang Kristen ini jangankan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan, jadi anggota masyarakat saja tidak. Dan kita jumpai orang-orang Kristen yang jahat, yang bengis, yang duduk di kursi pemerintahan lalu korupsi, menjadi aparat tetapi tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan baik kepada bangsa dan negara. Tetapi yang lebih menyedihkan, orang-orang Kristen di lingkungan gereja yang saling menikam, konflik, saling membenci, merusak nama baik orang, memfitnah. Itu ada di lingkungan gereja, bahkan di lingkungan pelayanan, bahkan di lingkungan para pendeta dan teolog yang bergelar. Ya, ini menyedihkan sekali. Mereka berbekal dengan argumentasi di dalam nalar mereka, yakin akan masuk surga. Padahal sederhana saja, saudara, ukurannya apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa. Kita jangan merasa yakin masuk surga hanya karena kita ini orang baik, sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan kita tertipu oleh diri kita sendiri karena kita merasa sudah mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan, menjadi aktivis gereja, majelis, atau bahkan pendeta. Jabatan aktivis gereja, majelis, dan pendeta itu bukan otomatis membuat orang masuk surga. Itu tidak menjamin, saudaraku, seseorang masuk surga. Tetapi yang menjamin masuk surga itu adalah korban Yesus di kayu salib yang diresponi dengan benar, yaitu dengan melakukan kehendak Bapa. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa, tidak akan masuk surga atau tidak akan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Firman Tuhan jelas kok. Keluarlah kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Keluarlah kamu dari antara mereka dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Itu kan jelas bersyarat, saudara. Jadi bersyarat ini dalam konteks respon kita. Pada respon kita itu bersyarat, artinya respon kita harus memenuhi standar respon yang benar, yaitu melakukan kehendak Bapa. Firman Tuhan mengatakan kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar. Siapa yang menolak ini menolak Allah. Jelas, saudaraku, jelas. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab kalau kamu memanggil Allah itu Bapa yang menghakimi orang tanpa memandang muka, artinya melihat perbuatanmu, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Kalimat yang lain, hendaklah kamu hidup dalam kekudusan. Hanya orang-orang kudus yang melihat Allah. Nah, itu firman Tuhan jelas.
Nah, banyak orang Kristen yang tidak mengerti hal ini atau tidak mau mengerti. Oleh karena ajaran yang keliru, yang mengesankan bahwa masuk surga itu mudah. Nah, ini yang menjadi masalah. Mereka berpikir masuk surga itu gampang. Sehingga yang terjadi adalah tidak ada usaha untuk menjadi anak-anak Allah yang memenuhi standar hidup sebagai anak-anak Allah, yaitu Yesus sebagai modelnya. Usaha untuk berbuat baik sering ditanggapi sebagai tindakan yang keliru, seakan-akan kita mau mencapai keselamatan dengan perbuatan baik. Padahal bukan itu maksudnya. Bahkan kita itu tidak cukup berbuat baik, kita harus berjuang menjadi sempurna. Dan itu bukan usaha untuk mencapai keselamatan, itu usaha untuk meresponi keselamatan, karena tanpa respon itu kita tidak akan pernah masuk surga sebagai anggota keluarga kerajaan. Nah, di sini kita melihat peran doktrin yang merusak pikiran banyak orang Kristen. Pokoknya percaya Yesus selamat, sedangkan percaya tidak dibedah dengan baik. Percaya itu artinya taat. Selamat artinya dikembalikan ke rancangan semula. Dan hal itu terjadi berdasarkan respon dari individu. Respon itu adalah penggunaan kehendak bebas seseorang dalam menyambut karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Di sini Allah tidak berintervensi, jadi jangan berpikir Allah yang menentukan orang bisa selamat atau tidak. Manusianya itu sendiri yang menentukan berdasarkan reaksi atau responnya terhadap keselamatan yang disediakan oleh Allah. Kalau seseorang meresponi anugerah Allah dengan mentaati firman Tuhan atau dengan makan kehendak Bapa, dia akan layak. Tetapi kalau tidak, dia tidak akan layak masuk kerajaan surga menjadi anggota keluarga kerajaannya. Makanya Tuhan Yesus berkata, berjuanglah kamu masuk jalan sempit. Loh, jelas berjuanglah kamu. Jadi kamu tidak boleh tidak berjuang. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan konteksnya ketika Yesus berkata itu adalah perumpamaan tentang seorang bangsawan, seorang raja yang mengundang orang untuk hadir di pestanya. Ada orang yang menolak. Jadi bukan ditentukan untuk menolak, memang orang itu menolak. Bahkan ada yang datang di dalam pesta itu, ternyata dia tidak mengenakan pakaian pesta. Ternyata dia tidak mengenakan pakaian pesta. Jadi akhirnya dibuang keluar. Bukan Tuhan yang mau membuangnya, saudaraku, tetapi orang itu yang tidak layak. Tidak layak untuk masuk pesta karena tidak mengenakan pakaian pesta. Jadi bukan bangsawan itu tidak menyediakan pakaian pesta. Dia memberikan undangan gratis, tapi kamu siap-siaplah. Pakai baju pesta yang layak lah. Nah, ketika ada seorang tidak mengenakan pakaian pesta, raja itu menyuruh membuang orang itu masuk dalam kegelapan. Wah, padahal orang ini bukan menolak diundang loh. Dia mau datang diundang. Dia mau datang di undangan tapi hanya tidak memakai pakaian pesta. Ya kalau orang memang menolak undangan itu jelas. Pasti dihukum, dibunuh. Tapi orang ini tidak menolak loh, datang ke pesta. Tetapi tidak mengenakan pakaian pesta. Ini gambaran orang Kristen yang mau datang menjadi orang percaya tapi tidak mau berjuang untuk melakukan kehendak Bapa. Akhirnya ditolak juga. Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia.